A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang kita tengah melihat suasana yang kurang kondusif ya. Kurang kondusif yang pertama karena adanya isu penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Terus yang kedua yaitu tentang IKN, Ibu Kota Nusantara, yaitu yang terletak di Kalimantan katanya, itu tengah digonjang-ganjing oleh beberapa isu. Isu yang pertama yaitu dari beberapa orang yang mengatakan IKN itu adalah suatu kebijakan yang kurang tepat melihat suasana Indonesia yang masih seperti ini. Terus yang kedua, ada juga pihak-pihak yang mendukung IKN tersebut. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah di mana ada seorang yang diakui sebagai panglima, ya, diakui sebagai panglima, dia memberikan keterangan di publik, dia siap membela Pak Jokowi atau presiden kita saat ini untuk melanjutkan proyek IKN ini. Ya, barang siapa yang melawan ketentuan IKN, maka akan berhadapan dengan suku Dayak atas pimpinan panglima ini. Siapakah panglima itu? Yaitu Panglima Jilah. Sosok Panglima ini memberikan pernyataan yang sangat tegas, yang kontroversi juga. Terlepas dari kontroversinya itu, si Panglima ini juga ditantang oleh Panglima yang lain, Panglima Dayak yang lain. Entah di Kalimantan itu atau suku Dayak di sana, ada berapa Panglima saya tidak tahu. Namun, pernyataan Panglima Jilah ini ditantang langsung, bahkan orangnya ditantang duel langsung oleh panglima yang lain. Baik, sebelum kita menyimak seperti apa tantangan dari panglima ini, kita simak dulu seperti apa pernyataan dari Panglima Jilah ini. Kami masyarakat Dayak, marah. Waduh, marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Saya sebenarnya dari kemarin sudah menyimak, yaitu orang-orang yang katanya dituduh menghina presiden. Contohnya seperti Rocky Gerung. Saya juga menyimak tuh videonya. Tapi saya tidak tahu apakah video ini ditujukan kepada Rocky Gerung atau kepada siapa. Coba lanjut. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Waduh. Ini Panglima ya teman-teman. Sosok Panglima tidak tahu apa itu simbol negara. Kenapa bisa tidak tahu kepada simbol negara? Presiden itu bukan simbol negara ya, Pak Panglima ya. Presiden itu hanya pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat dan meminta suara rakyat. Yang mengangkat dia jadi presiden adalah rakyat, bukan dijadikan simbol negara. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2009, lambang negara itu ada 4 poin. Yang pertama, bendera merah putih, di mana bendera merah putih ini adalah sebagai simbol negara yang pertama diakui oleh seluruh negara yang lain. Bukan presiden. Terus yang kedua, bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah simbol negara juga, teman-teman. Jadi, adapun bahasa-bahasa di berbagai daerah dari segala provinsi yang ada di Indonesia, itu bukan sebagai simbol negara juga. Karena apa? Simbol negara yang berikutnya setelah bendera adalah bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, yaitu burung Garuda Indonesia sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi burung Garuda atau Pancasila itu adalah simbol negara ketiga setelah bendera dan bahasa. Terus yang keempat, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi presiden tidak termasuk kepada simbol negara. Begitu Pak Panglima ya. Harusnya Panglima googling dulu atau baca-baca dulu agar apa? Agar tidak salah ucap begini. Ya, kalau mau menganggap presiden sebagai simbol negara, telah banyak orang yang menjadi simbol nanti ya. Karena apa? Kalau kata Bu Megawati, presiden itu adalah petugas partai ya, bukan simbol negara. Oke, coba kita lanjut lagi penjelasan Pak Panglima ini. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Waduh, menghina presiden sama halnya menghina negara. Top. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. Waduh, ada gak orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN? Ya. Padahal selama ini orang hanya mengkritik kebijakan atau pembangunan IKN, bukan mengganggu. Ya entah itu mau dibangun atau tidak, mau dilanjutkan atau stop, ya itu terserah yang lagi memimpin negara sekarang, ya. Bukan memiliki hak sebagai pengganggu, hanya saja memberikan kritik begitu. Orang-orang yang memberikan kritik itu.
Kalau saya pribadi entah mau bikin ibu kota negara di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, ya bebas, terserah. Saya tidak mau ikut campur itu. Ya, saya tidak mau ikut campur. Tapi selagi masih ada orang yang berbicara tentang sesuatu yang bisa dinalar oleh logika, masih bisa dibenarkan oleh logika kita, oleh pemikiran kita, maka patut kita pertimbangkan. Begitu. Lanjut dulu. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Udih. Pembangunan IKN harga mati. Jadi Waduh, pembangunan IKN harga mati katanya. Membabat hutan, ya udah gak apa-apa, bebas. siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya. Dan Waduh, mau menjadi pembela di garis paling depan. Ya, Pak Panglima ini mau membela di garis paling depan. Kalau menurut kalian bagaimana ini? Seorang Panglima ini mau membela pembangunan IKN. Ya, meskipun kita sebagai warga negara, ya mensupport memang tentang pembangunan IKN-nya. Namun setelah kita menyimak dari beberapa ahli yang mengamati proses ini, nah kita harus juga memikirkan ulang. Apakah sebegitu urgentnya pembangunan IKN ini sampai-sampai suku Dayak berani speak up seperti ini? Oke, coba selesaikan. pasukan saya, Pasukan merah. Borneo Bangkoi Rajak setanah Dayak. Waduh, setanah Dayak. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah pernyataan dari Panglima Jilah. Dan di sini pernyataan Panglima Jilah ini langsung ditanggapi oleh seorang Panglima Dayak juga. Dan di sini menentang duel langsung kepada Panglima Jilah. Entah duel argumen atau duel fisik, saya tidak tahu. Kalian tinggal menyimak video ini lebih jelasnya. Panglima Jilah mengatakan IKN itu sudah final. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Anda mengatakan sudah final. Itu belum. Ya, perlu Anda ketahui, belum final. Dan masih Ingat. Ini negara demokrasi. Setiap orang, setiap insan dan setiap manusia yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Anda tidak punya hak melarang siapapun. Saya sesuai dengan pendapat saya menolak, itu hak saya. Panglima Jilah, ingat, Anda jangan menakut-nakuti saya. Ya, Anda jangan coba-coba menggertak saya. Saya pantang ditakut-takuti, pantang digertak. Jika Anda jantan, Anda hebat, Anda jago mengatakan diri Anda Panglima, hadapi saya dimanapun Anda mau. Ingat, saya hadapi. Dan perlu Anda ingat baik-baik, Anda adalah salah satu tokoh Dayak yang sangat kami banggakan. Tetapi tindakan dan kebijakan Anda adalah tindakan. Tetapi tindakan Anda yang begini. Anda seharusnya menolak IKN. Anda tahu, selama ini sudah sekian tahun Indonesia merdeka, banyak masyarakat Dayak yang tertindas, banyak masyarakat Dayak yang masih miskin, banyak masyarakat Dayak yang terintimidasi di tanah airnya sendiri. Ingat, yang perlu Anda ketahui, ya, Pak Jokowi, ingat juga Pak Jokowi, kami warga dan masyarakat Kalimantan sama sekali tidak menyetujui IKN itu dipindahkan di Kalimantan. Cukup pertambangan batu bara itu sudah menghancurkan semua hutan-hutan kami, tanah ampah kami. Cukup itu perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat merusak, menindas, merampas hak-hak masyarakat, merampas tanah-tanah masyarakat. Itu ingat itu betul-betul. Kami tidak butuh itu IKN. Yang kami butuhkan Pak Jokowi, satu, usir itu penjajah berdarah dingin, sama seperti rezim
Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, menolak Grassberg PT Freeport di Papua. Apa yang ditolak beliau itu ternyata benar. Anda lihat Papua hancur lebur itu, ya, hancur lebur itu hutan Papua. Begitu juga yang akan terjadi di Kalimantan, begitu juga yang akan terjadi di tanah air kami. Pertambangan batu bara itu sudah sangat merusak hutan-hutan kami. Perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat menghancurkan, merampas hak masyarakat. Itu Anda biarkan, Anda katakan, itu Anda cabut. Tetapi semua bohong. Izinnya Anda bilang Anda cabut, itu bohong. Buktinya Anda, Pak Jokowi, ya, ingat. Bapak Presiden ingat. Anda malah mengangkut investor-investor asing untuk berinvestasi di Kalimantan. Anda telah mengerahkan berapa ribu banyak. Anda telah mengerahkan 6.000 transmigrasi dari Yogyakarta untuk pindah di Kalimantan. Perlu Pak Jokowi ketahui, kami di sini sudah sangat miskin di Kalimantan, tertindas, terjajah, terintimidasi di tanah air kami sendiri. Ya, kami menolak IKN demi menjaga paru-paru dunia, menjaga hutan Kalimantan. Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Bila mana hutan Kalimantan habis, maka habislah dan lenyaplah semua kita yang ada di muka bumi. Sekian dari saya, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.